Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Febri Ramadan Sudirman, mahasiswa Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Heuristic Biases terhadap pengambilan keputusan investasi studi pada investor saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Sejak mulai diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia tahun 97, kinerja pasar modal sudah banyak mengalami perkembangan. Puncaknya, pada tahun 2018, mampu meraih dana sebesar 12 triliun rupiah dari pencatatan saham baru. Ini merupakan frekuensi perdagangan terbesar di pasar ASEAN, yaitu lebih dari 43.000 transaksi per harinya. Ini juga ditunjukkan dari kian bertambahnya jumlah investor saham di setiap tahunnya. Tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 35,6%. Kemudian pada tahun 2019 naik sebesar 29,6%. Per 31 Maret 2020, jumlah investor saham di Indonesia telah mencapai 1.160.542 investor. Ini direspon oleh PT KSI dengan meluncurkan berbagai macam fasilitas pada tahun 2019. Mei 2019, PT KSI meluncurkan Access Next Generation yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi di pasar modal. Kemudian pada Juli 2019, PT KSI mulai memperlakukan Full Central Money Bank atau Full CBM yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pasar modal. Nah, lingkungan investasi saat ini telah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen finansial untuk mengalihkan dananya dari tabungan ke arah pasar modal. Akan tetapi, ini semua tidak dilengkapi dengan dasar-dasar yang baik dalam melakukan keputusan investasi, Bucay dan Dowling 2005. Sehingga mereka gagal dalam menganalisis peluang dan gagal pula memaksimalkan return. Ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh OJK mengenai tingkat literasi keuangan dan instrumen keuangan lainnya. Survei pertama dilakukan pada tahun 2013. Hasilnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia adalah 21,8%. Sedangkan tingkat literasi pasar modal 3,8%. Kemudian, survei terakhir dilakukan pada tahun 2019. Hasilnya, tingkat literasi keuangan naik menjadi 30,03%, sedangkan tingkat literasi pasar modal menjadi 4,9%, naik 1,1%. Ini mengindikasikan pengetahuan investor mengenai pasar modal di Indonesia masih sangat rendah. Pada dasarnya, investor membuat keputusan yang rasional. Syarat 64. Seperti yang dijelaskan dalam konsep keuangan tradisional, investasi dikombinasikan berdasarkan portfolio yang optimal dan investor selalu mempertimbangkan tingkat risiko yang sesuai setiap melakukan keputusan investasinya. Seperti 2008. Akan tetapi, pada kenyataannya investor telah menunjukkan perilaku yang rasional, Simon 55, seperti yang dijelaskan dalam konsep keuangan keperlakuan. Dalam membuat keputusan, mereka terkena bias kognitif dan emosi yang mereka miliki, Kahneman Tversky 79, dikarenakan manusia itu memiliki rasionalitas yang terbatas, Pompian 2006. Mereka membuat keputusan berdasarkan rutinitas, persepsi, emosi, dan bias kognitif yang mereka miliki, Arthur dan Aduda 2004. Salah satu bias kognitif yang sering muncul adalah heuristik, yaitu penyederhanaan dalam proses pengambilan keputusan dengan mengabaikan informasi yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shah dan Mahmud 2018 menemukan heuristik mengakibatkan kepada keputusan investasi yang buruk. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al. 2018 juga menemukan availability dan representativeness heuristik mengakibatkan kepada pengambilan keputusan investasi yang irasional. Dari penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, adanya perbedaan pandangan dari konsep keuangan tradisional dengan keuangan keperlakuan mengenai bagaimana investor itu melakukan pengambilan keputusan investasi. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shah dan Mahmud 2018 merekomendasikan untuk melakukan pengujian lebih lanjut dampak heuristik dalam pengambilan keputusan jangka panjang
maupun secara jangka pendek. Selanjutnya, studi yang dilakukan dalam konteks Barat tidak bisa digeneralisir dalam konteks Asia dikarenakan perbedaan budaya Luo dan H 2011 dan tingkat pengetahuan investor berbeda antara negara berkembang dan negara maju, terkhususnya di Indonesia. Dari rumusan masalah tersebut, muncullah 4 pertanyaan penelitian yang masing-masing apakah overconfidence, representativeness, anchoring and adjustment, dan availability bias berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Kemudian, tujuan penelitian juga ada 4 untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut yang masing-masing untuk mengetahui dan menganalisis overconfidence, representativeness, anchoring and adjustment, dan availability bias berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prospek. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Teori ini menjelaskan, dalam mengambil suatu keputusan, orang tidak selalu memprioritaskan nilai ekspektasi yang akan diperoleh dari keputusan tersebut, akan tetapi lebih pada nilai potensial keuntungan dan nilai potensial kerugian yang akan diperoleh, sehingga orang lebih memprioritaskan peluang tercapainya keputusan tersebut. Selanjutnya adalah heuristik, yaitu penyederhanaan proses pengambilan keputusan dengan mengabaikan informasi yang kompleks. Heuristik tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama overconfidence, yang kedua representativeness, yang ketiga anchoring and adjustment, yang keempat adalah availability. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini ada 4 hipotesis. Yang pertama, overconfidence bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, representativeness bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, anchoring and adjustment bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, availability bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. Sehingga kerangka konsep penelitian seperti yang ditampilkan dalam layar. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposif dengan 3 kriteria. Yang pertama, berinvestasi dalam instrumen berupa saham. Yang kedua, memiliki rekening efek pribadi. Dan yang ketiga, merupakan investor individu. Pengumpulan data dilakukan secara daring, yaitu penyebaran kuesioner. Kuesioner terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama, mengenai karakteristik responden. Yang kedua, mengenai konstruk penelitian. Besaran sampel dalam penelitian ini menurut Hare et al. 2014 dengan mempertimbangkan R-square dan statistical power menggunakan pendekatan tabel Cohen 92, yaitu minimal adalah 65 sampel. Definisi operasional construct seperti yang ditampilkan dalam layar. Dalam teknik analis data ini ada 3 poin penting yang akan diperhatikan. Yang pertama adalah pengujian instrumen, yang kedua pengujian hipotesis, yang ketiga robustness test atau uji kekokohan. Yang pertama, pengujian instrumen. Pengujian instrumen dilakukan dengan cara pengujian validitas, reliabilitas, dan pengujian bias metode. Yang pertama, pengujian validitas. Validitas itu sendiri ada 2, face validity, dan yang kedua construct validity. Face validity dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan expert, dalam hal ini adalah dosen pembimbing saya, dan selanjutnya juga berdiskusi dengan teman-teman yang paham dengan konteks penelitian saya. Kemudian construct validity. Construct validity itu ada 2. Yang pertama adalah convergent, validitas convergent, yang kedua validitas diskriminan. Selanjutnya pengujian reliabilitas. Reliabilitas dengan cara melihat nilai composite reliability. Kemudian pengujian bias metode dengan pendekatan Harman-Swan single factor. Selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu sendiri menggunakan PLS regresi. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengujian outlier
outlier, yang kedua adalah missing value-nya, yang ketiga adalah pengujian multikoliniaritas. Kemudian juga melihat nilai koefisien determinasi, koefisien jalur dan nilai p-value, efek Zeiss dan scatter plot linear ataupun non-linear. Selanjutnya yang ketiga, robustness test. Robustness test itu sendiri ada dua. Yang pertama dengan cara pengujian menggunakan variable control, dan yang kedua adalah analisis multigroup. Selanjutnya karakteristik responden. Dari 337 responden yang mengisi kuesioner secara online, 265 diantaranya memenuhi kriteria, yang terdiri dari 229 laki-laki dan 66 perempuan. Didominasi oleh kelompok usia 20-30 tahun, yaitu 167 responden, kemudian memiliki penghasilan lebih kecil dari 5 juta per bulan, 127 responden, dan memiliki pengalaman investasi 1-5 tahun, yaitu 152 responden, dan lebih tertarik terhadap investasi jangka panjang, 150 responden. Selanjutnya, asumsi-asumsi. Yang pertama adalah pengujian outlier. Dari 295 responden tersebut, ada dua outlier. Yang pertama responden ke-6 pada indikator RB3, kemudian responden ke-270 pada indikator RB3 juga. Missing value-nya 0%, kemudian tidak terdapat multicol dalam penelitian ini. Sehingga dari 295 responden yang memenuhi kriteria, kemudian dikeluarkan 2 responden dikarenakan memiliki nilai ekstrim. Selanjutnya adalah pengujian validitas konstruk. Validitas konstruk ada dua. Yang pertama adalah validitas konvergen, yang kedua validitas diskriminan. Ada dua syarat untuk validitas konvergen terpenuhi. Yang pertama, memiliki nilai loading besar atau sama dengan 0,4 dan idealnya memiliki nilai loading besar atau sama dengan 0,7. Hare et al. 2014. Kemudian memiliki nilai AVE besar atau sama dengan 0,5. Dari 41 indikator dalam penelitian ini, ada beberapa yang harus dihapus dikarenakan tidak memenuhi kriteria tersebut, yang telah saya kasih warna merah seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian setelah semua memenuhi kriteria, nilai AVE juga terpenuhi seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian validitas diskriminan. Validitas diskriminan, konstran dikatakan valid apabila memiliki nilai akar kuadrat dari AVE dari tiap laten lebih besar dari laten lainnya, seperti yang ditampilkan di layar yang telah saya kasih warna merah. Kemudian pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas dengan melihat nilai composite reliability, dikarenakan menurut Koch 2018 nilai composite reliability lebih akurat daripada Cronbach alpha. Hare et al. 2010 mengatakan nilai batas minimum dari composite reliability adalah besar atau sama dengan 0,7. Seperti yang ditampilkan di layar, hasilnya telah memenuhi kriteria. Selanjutnya pengujian hipotesis. Hipotesis pertama, overconfident bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional. Hasilnya signifikan pada level 5% dengan efek Zeiss 2,2%. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Basir et al. 2013, Kodri dan Saber 2014, Bakar dan Yi 2016. Selanjutnya, hipotesis 2. Representativeness bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional. Hasilnya tidak signifikan. Selanjutnya, hipotesis 3. Anchoring and adjustment bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional. Hasilnya signifikan pada level 1% dengan efek Zeiss 4,9%. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lewis, Hall, dan Cloete 2016 dan Anjum 2015. Kemudian hipotesis 4, availability bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional. Hasilnya signifikan pada level 1% dengan efek Zeiss 16%. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bowers et al. 2014, Khan et al. 2017, dan Rashid et al. 2018. Investor yang mengandalkan informasi yang terbatas dalam keputusan akan mengarahkan kepada pengambilan keputusan investasi yang irasional. Selanjutnya, robustness test.
Robustness test yang pertama, pengujian dengan menggunakan variable control. Hasil pengujian tersebut, variabel utama penelitian tetap konsisten dan signifikan. Selanjutnya, variabel kontrol pengalaman berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan investasi. Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kornotis dan Kumar 2011 karena pengalaman investasi dapat membantu membuat keputusan investasi yang lebih efisien sehingga akan mengurangi keputusan yang tidak rasional. Selanjutnya, analisis multigroup. Analisis multigroup yang pertama, pembagian kelompok berdasarkan gender. Dari hasil pengujian tersebut, semua variabel penelitian, kecuali overconfident bias, hasilnya tidak signifikan. Hasil pengujian yang tidak signifikan menunjukkan bahwa model penelitian adalah robust, Solihin dan Ratmono 2013. Hasil pengujian overconfident bias terhadap kelompok laki-laki tidak konsisten, signifikan. Akan tetapi, pada kelompok wanita hasilnya tidak signifikan. Ini mengonfirmasi pengaruh yang tidak linear antara overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi. Hasil pengujian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Odean 99 dan Barber dan Odean 2001. Selanjutnya, analisis multigroup yang kedua, pembagian kelompok berdasarkan jenis investasi. Hasil pengujian tersebut, semua variabel penelitian kecuali representativeness bias tidak signifikan. Sehingga semua model yang tidak signifikan tersebut adalah robust. Hasil pengujian representativeness bias pada jenis investasi jangka panjang itu hasilnya signifikan negatif. Sedangkan pada kelompok jenis investasi jangka pendek hasilnya tidak signifikan. Ini mengkonfirmasi pengaruh yang non-linear antara representativeness bias terhadap keputusan investasi. Ini mendukung penelitian dilakukan oleh Laxmi et al. 2013 yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara investor yang memiliki orientasi investasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Kesimpulan dalam penelitian ini, overconfident bias, anchoring and adjustment bias, dan availability bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional. Kemudian, pengaruh nonlinear dari overconfident bias terhadap pengambilan keputusan investasi disebabkan oleh perbedaan gender, sehingga laki-laki akan cenderung lebih berperilaku overconfidence daripada perempuan. Selanjutnya, implikasi dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat bukti empiris mengenai teori keuangan keperlakuan, yaitu bias yang dapat memengaruhi investor dalam membuat keputusan investasi yang disebabkan oleh kesalahan kognitif, diantaranya heuristik. Secara praktis, penelitian ini akan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang baik dalam menginvestasikan dananya sendiri maupun dana dari orang lain. Karena memperkaya pengetahuan investor terkait perbedaan masing-masing heuristik yang nantinya bisa menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Keterbatasan penelitian ini, yang pertama, hanya berfokus terhadap salah satu bias kognitif yang bisa membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, dalam penelitian ini juga hanya sampai pada level pengambilan keputusan, tidak sampai pada kinerja investasinya. Dan yang ketiga, hanya mengambil salah satu pengambilan keputusan yang didefinisikan oleh Scott dan Brous 95. Selanjutnya, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan survei, yang mana pendekatan survei itu lemah pada validitas internalnya. Oke, sampai di sini penjelasan tesis saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah bekerja sama dalam penyelesaian tesis saya ini. Kemudian kepada segenap dewan penguji dan orang tua saya dan teman-teman saya yang sampai saat ini mau mensupport saya dan membantu saya dalam proses penyelesaian tesis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.